Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami mahasiswa Universitas Tadulako dari Prodi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan program yang telah kami buat. Sebelum lanjut kepada programnya, izinkan kami dari kelompok 1 memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Febriadi dengan NIM F52121082. Kemudian saya Felicia Brigita Niawang dengan NIM F55121006. Saya Auliantan Prasasti dengan NIM F55121033. Saya Andi Wulan Wahyuni dengan NIM F55121001. lanjut, pada program kali ini kami membuat aplikasi terkait pencarian bilangan prima besar. Nah, di sini kami diberi tugas untuk mengimplementasi NPI dan juga proses paralel. Nah, jadi di sini untuk alat dan bahannya sendiri kita harus terlebih dahulu menginstal SDK dari MPI tersebut. Nah, teman-teman bisa langsung klik di browser aja, kemudian search download MPI Net, kemudian masuk klik yang paling pertama. Nah, di sini kemudian ada SDK dari MPI dari Microsoft. Nah, di sini teman-teman bisa langsung install satu persatu. Kemudian setelah diinstal, nah jangan lupa teman-teman menambahkan ke variabel di bagian path agar teman-teman bisa melakukan test version atau ngecek apakah emang benar udah terinstall atau belum. Nah, di sini kita langsung aja buka terminal, terus kita ketik MPI exec, kemudian min help. Nah, maka akan muncul versi dari MPI saya. Di sini version 10.1 ya. Nah, lanjut. Nah, untuk agar kita bisa menggunakan library dari MPI tersebut, nah kita harus memanggilnya dengan using MPI. Tetapi jika teman-teman belum menginstal MPI di manage NuGet package, teman-teman akan mengalami error. Nah, jadi di sini secara default akan ke browser install. Nah, di sini karena saya sudah install maka MPI-nya kelihatan. Jadi teman-teman ke browser dulu, terus ketik mpi.net. Nah, maka di sini, nah kalau misalnya udah keinstall, di sini saya udah install, maka di sini tulisannya uninstall. Tapi kalau belum, nanti akan tulisannya install. Kemudian ada pemberitahuan, teman-teman bisa langsung apply aja. Nah, untuk kode programnya di sini kami membuat beberapa kelas dan juga sedikit function. Dan untuk lebih detail penjelasan terkait kode program akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Untuk teman kelompok saya dipersilakan.
Oke, langsung saja kita masuk ke kode program. Jadi di sini kita akan mengimpor beberapa namespace. Jadi yang pertama di sini ada using system, di mana ini untuk mengimpor namespace dasar untuk tipe data dan kelas fundamental. Terus selanjutnya ada using system collection generic. Ini untuk mengimpor namespace untuk koleksi generik seperti list dan dictionary, TK, dan tvalue. Selanjutnya di sini ada using system diagnostik untuk mengimpor namespace untuk diagnostik seperti pengukuran waktu dengan stopwatch. Selanjutnya di sini ada using system linky untuk mengimpor namespace untuk kiri linky terhadap koleksi data. Selanjutnya ada using system trading task untuk mengimpor namespace pemrograman asinkron dan paralel. Terakhir ada using MPI untuk mengimpor namespace MPI untuk komputasi paralel dan terdistribusi. Selanjutnya di sini terdapat kelas pencarian prima MPI yang merupakan kelas utama dalam program ini yang akan berisi logika untuk memeriksa bilangan prima dan mengelola komunikasi MPI. Selanjutnya di sini terdapat fungsi apakah prima, yaitu static bool, apakah prima long angka, untuk mendefinisikan fungsi statis yang memeriksa apakah angka adalah bilangan prima. Fungsi ini menerima parameter angka bertipe long dan mengembalikan nilai boolean true, akan bernilai true jika angka adalah bilangan prima dan bernilai false jika bukan. Selanjutnya di sini ada if angka kurang dari atau sama dengan 1, return false untuk memeriksa apakah angka kurang dari atau sama dengan 1. Bilangan yang kurang dari atau sama dengan 1 bukan bilangan prima. Selanjutnya ada if angka sama dengan 2, return true untuk memeriksa apakah angka sama dengan 2. Bilangan 2 adalah bilangan prima terkecil dan satu-satunya bilangan prima genap. Selanjutnya ada if angka bagi 2 sama dengan 0, return false untuk memeriksa apakah angka genap selain 2, bilangan genap tidak bisa menjadi bilangan prima kecuali 2. Selanjutnya ada for long i sama dengan 3, i kurang dari sama dengan mat sqrt angka, i lebih dari tambah sama dengan 2 melakukan iterasi dari 3 hingga akar kuadrat dari angka dengan langkah 2, hanya meriksa bilangan ganjil sebagai pembagi potensial. Selanjutnya ada if angka bagi i sama dengan 0, return false. Nah, jika angka dapat dibagi oleh i tanpa sisa, berarti i-nya ini adalah faktor dari angka. Nah, jadi angka ini bukan bilangan prima. Terus yang terakhir ada return true. Nah, jika tidak ada pembagian ditemukan dalam loop, maka angka adalah bilangan prima. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, metode static async task long, yaitu untuk asinkron dan akan mengembalikan nilai bertipe long. Dengan nama metode cari prima terbesar async long dengan parameter long mulai, long akhir, untuk menginput yang menentukan rentang angka yang akan diperiksa untuk bilangan prima. Lalu ada long prima terbesar, yaitu variabel untuk menyimpan bilangan prima terbesar yang ditemukan. Lalu variabel tugas sama dengan new list task long untuk menyimpan tugas-tugas asinkron yang akan dijalankan secara paralel. Selanjutnya ada perulangan for dengan parameter long i sama dengan mulai, i kurang dari atau sama dengan akhir, i plus sama dengan 10.000, yang dimana nilai dari variabel i ini sama dengan variabel i tambah 10.000 untuk membagi rentang angka menjadi blok-blok berukuran 10.000. Selanjutnya ada long mulai lokal sama dengan i, long akhir lokal sama dengan math.min, i plus 9.999,
akhir yang menentukan nilai awal dan akhir dari setiap blok. Selanjutnya tugas.add task run untuk menambahkan tugas baru yang akan dijalankan secara paralel. Setiap tugas ini akan mencari bilangan prima terbesar dalam blok. Lalu ada long terbesar lokal sama dengan 0. Ini variabel lokal untuk menyimpan bilangan prima terbesar dalam blok. Lalu ada perulangan for dengan parameter long j sama dengan mulai lokal, j kurang dari atau sama dengan akhir lokal, j increment untuk memeriksa setiap angka dalam blok. Lalu ada pernyataan if apakah prima dari variabel j dengan kondisi apabila memeriksa apakah nilai dari j ini adalah bilangan prima. Apabila ya, maka akan memperbarui nilai bilangan prima terbesar menjadi nilai j dengan terbesar lokal sama dengan j. Lalu ada var hasil sama dengan await task.when all tugas untuk menunggu semua tugas selesai dan mengambil hasilnya sebagai array hasil. Selanjutnya ada prima terbesar sama dengan hasil.max untuk menentukan bilangan prima terbesar di antara semua hasil tugas. Lalu ada cat expression x akan menampilkan pengecualian jika terjadi kesalahan selama eksekusi tugas dengan console.writeLine yang akan mencetak terjadi pengecualian apabila terjadi kesalahan selama eksekusi. Lalu ada return prima terbesar untuk mengembalikan bilangan prima terbesar yang ditemukan dalam rentang yang telah diberikan. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya pada line ke-58 terdapat fungsi main async yang dimana ini merupakan fungsi utama yang berjalan secara asinkron. Selanjutnya di dalam fungsi main async ini terdapat blok try yang digunakan untuk menangkap dan menangani kesalahan yang mungkin terjadi selama eksekusi. Setelah itu di dalam blok try ini terdapat MPI environment yang dimana akan menjalankan program dalam lingkungan MPI yang memungkinkan proses komunikasi antar beberapa proses paralel. Sesudah itu, terdapat penginisialisasian variabel peringkat dan ukuran, yang dimana variabel peringkat digunakan untuk mendapatkan peringkat atau nomor proses saat ini, dan variabel ukuran digunakan untuk mendapatkan jumlah total proses yang sedang berjalan. Lalu kemudian pada line ke-67 sampai 71, terdapat rentang pencarian bilangan prima, yang dimana bilangan prima yang akan dicari yaitu antara 1 sampai 1 juta. Lalu pada line ke-71 digunakan untuk menentukan akhir rentang bilangan yang diperiksa oleh proses saat ini. Selanjutnya pada line 73 akan menampilkan rentang bilangan yang akan diperiksa oleh proses saat ini. Setelah itu pada line ke-75 akan dimulai pengukuran waktu eksekusi. Dan selanjutnya pada line ke-78 terdapat penginisialisasian variabel untuk menyimpan bilangan prima terbesar yang ditemukan. Kemudian terdapat blok try yang dimana akan memanggil metode asinkron, cari prima terbesar async untuk mencari bilangan prima terbesar dalam rentang lokal dan menunggu hasilnya secara sinkron. Dan selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya pada baris 83 di sini terdapat catch aggregate exception AE yang berfungsi untuk menangkap pengecualian agregat yang mungkin terjadi ketika menjalankan tugas secara paralel. Selanjutnya pada baris ke-85 ini berfungsi sebagai iterasi melalui semua pengecualian terkandung dalam aggregate exception. Terus pada baris 87 di sini terdapat console writeLine ini untuk menampilkan pesan pengecualian untuk setiap pengecualian terjadi dengan menyertakan informasi peringkat atau rank proses MPI yang mengalami pengecualian tersebut. Selanjutnya pada baris ke-91 di sini ada pengukur waktu untuk menghentikan pengukur waktu yang sebelumnya telah dimulai untuk mengukur durasi eksekusi. Selanjutnya pada baris ke-92 di sini berfungsi untuk mendapatkan waktu yang telah berlalu dalam milidetik sejak pengukur waktu dimulai. Selanjutnya pada baris ke-94
Di sini terdapat konsol write line lagi untuk menampilkan hasil eksekusi proses, termasuk bilangan prima terbesar yang ditemukan dan waktu yang dibutuhkan untuk menemukannya. Selanjutnya di sini pada baris ke-96, di sini terdapat prima terbesar global yang merupakan variabel yang akan menyimpan bilangan prima terbesar di antara semua proses. Selanjutnya ada com radius prima terbesar operation long max 0 untuk melakukan operasi pengukuran reduksi terhadap nilai prima terbesar dari setiap proses menggunakan operasi maksimum atau max. Selanjutnya hasilnya nanti akan dikirim ke proses dengan rank 0 atau root process dan disimpan dalam variabel prima terbesar global. Selanjutnya pada baris ke-97, sini terdapat waktu terlewat max yang merupakan variabel yang akan menyimpan waktu eksekusi maksimum di antara semua proses. Selanjutnya ada com radius waktu terlewat operation long max 0 yang merupakan operasi pengurangan reduksi terhadap nilai waktu terlewat atau waktu eksekusi dari setiap proses menggunakan operasi maksimum. Dan hasilnya nanti akan dikirim ke proses dengan rank 0 dan disimpan dalam variabel waktu terlewat max. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk bagian selanjutnya yang akan saya jelaskan, bagian ini akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua proses mencapai titik tertentu sebelum melanjutkan eksekusi program, serta menampilkan hasil akhir pencarian bilangan prima terbesar dan total waktu yang diambil oleh proses terlama. Nah, pertama di sini pada baris ke-100 terdapat com barrier, yang baris ini menggunakan fungsi barrier dari objek komunikator MPI, yaitu com. Fungsi ini digunakan untuk memastikan bahwa semua proses dalam komunikator mencapai titik ini sebelum melanjutkan eksekusi program. Ini berguna untuk sinkronisasi antar proses, memastikan bahwa tidak ada proses yang melanjutkan eksekusi sebelum semua proses lainnya mencapai titik tersebut. Kemudian selanjutnya ada if dengan peringkat sama dengan 0. Ini merupakan pengecekan peringkat proses setelah barrier. Program akan memeriksa apakah peringkat proses saat ini adalah 0. Hal ini penting karena hanya proses dengan peringkat 0 yang akan menampilkan hasil akhir. Kemudian di dalam if terdapat console write line, yaitu jika proses memiliki peringkat 0, maka program akan menampilkan hasil pencarian. Ini termasuk menampilkan bilangan prima terbesar yang ditemukan, yaitu prima terbesar global, dan total waktu yang diambil oleh proses terlama, yaitu waktu terlama max. Ini ditampilkan menggunakan console write line. Kemudian selanjutnya pada line ke-109 terdapat bagian catch, exception X, yang mana ini menangani pengecualian yang mungkin terjadi selama eksekusi program. Jika ada pengecualian, program akan menampilkan pesan kesalahan yang sesuai. Kemudian pada baris selanjutnya yaitu 115 terdapat metode main string X. Ini merupakan main metode. Ini adalah titik masuk utama program. Di sini program memanggil main async arg dan menunggu hasilnya menggunakan getAwaiter dan getResult. Ini memungkinkan program untuk dijalankan secara sinkron karena main async adalah metode asinkron. Dengan menggunakan getAwaiter, getResult, program menunggu hingga main async selesai sebelum melanjutkan eksekusi selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk bagian ini. Selanjutnya saya kembalikan ke teman saya. Baik, itulah penjelasan dari kode program yang telah kami buat dari kelompok kami. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi untuk menjalankan proses paralelnya. Jadi, pertama kita buka dulu lokasi tempat paralelnya, lokasi projectnya. Jadi pertama kita nyalin dulu. Jadi di sini saya menyimpan di file E ya. Terus nah, terus kita ke bin, terus ke debug, terus klik next lagi. Nah, kalau teman-teman belum melakukan run,
Nah, maka file dari file application ini belum ada. Jadi karena di sini kami telah merun aplikasi kami, jadi buat teman-teman yang belum, teman-teman sisa melakukan running aja. Jadi setelah running, maka nanti kalau misalnya pertama kali running, maka dia akan menampil alert pemberitahuan tentang untuk menginstal atau permission untuk menginstal file ininya, aplikasinya ini. Nah, di sini karena kita run, jadi ini udah menjalankan proses paralel, tetapi secara default prosesnya itu hanya 1. 0 ini dihitung 1 karena indeks dimulai dari 0. Nah, kemudian kita klik kanan, terus kita ke terminal. Nah, di sini kita coba ke dokumentasinya dulu. Nah, buat teman-teman untuk ingin mengakses kode program yang telah kami buat, teman-teman bisa langsung ke link repository kami. Nah, di sini bisa dilihat keterangannya, kita harus menjalankan konfigurasi terlebih dahulu. Terus kita inisialisasi MPI XC, kemudian min n, kemudian jumlah proses paralelnya, kemudian nama aplikasinya. Nah, di sini kita copy aja. Nah, setelah masuk itu kita buka terminal lagi. Nah, di sini 4 ini merupakan jumlah berapa yang kita ingin proses paralelnya. Jadi di sini kan tadi secara default itu 1 ya atau 0. Nah, di sini kita ingin 4. Jadi kemudian jangan lupa untuk menginisialisasikan nama project. Kita salin aja nama project. Jangan lupa .exe. Lalu enter. Nah, bisa dilihat hasil dari proses paralel. Nah, di sini ada 4 proses ya. Ini proses pertama, kemudian ini yang proses pertama ya, yang 0, karena proses paralel yang kami implementasi itu secara asinkronus. Jadi proses yang kedua pun jika kalau udah selesai dia akan ketampil duluan gitu. Jadi ini proses pertamanya yang 0, kemudian proses keduanya yang proses 1 ini, kemudian proses ketiganya, ini proses keempatnya. Nah, kemudian jumlah prima terbesar berada di ini 99983, kemudian untuk time processingnya itu terlama ada di ini, di proses 1 yang dimana 33 milisecond. Nah, kemudian jika kalau kita hanya ingin ada 2 proses saja bisa. Nah, di sini bisa dilihat ya, langsung proses 1, proses kedua, dan selesai. Nah, kalau kita jadi proses pertama itu dari 1 hingga 500. Kalau proses kedua itu dari 501 hingga ke 1000. Kemudian ini angka prima, hasil dari angka primanya yang terbesar dari range value,
Kemudian ini estimasi waktunya. Nah, jadi kita coba sekali lagi ya. Misalkan kita ingin lebih banyak proses paralelnya, mungkin 7. Nah, di sini akan ketampil hasilnya. Jadi hasil yang berhasil duluan itu yang pertama itu proses pertama, terus ini ada proses ketiga ya, karena dimulai dari 0. Jadi 2 ini jadi proses ketiga. Nah, mungkin itu saja tentang implementasi MPI dan juga proses implementasi proses paralel. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami dari kelompok 1 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.